Bro, lu pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh di balik dunia voli internasional? Kayak, lu lagi santai-santai scrolling berita olahraga, tiba-tiba ada pemain asing yang ngomong blak-blakan soal atlet Indonesia sampai bikin heboh satu liga? Nah, gue baru aja nemuin berita yang gila banget nih. Dan gue yakin lo bakal ikutan kaget kayak gue. Jadi ceritanya gini, bro. Ada pemain voli Turki namanya Tutku Burcu. Dan dia ini bukan sembarang pemain ya. Dia udah jadi senior di Liga Turki, pengalaman tinggi, udah lihat berbagai macam pemain dari seluruh dunia. Nah, yang bikin gue penasaran banget kenapa dia tiba-tiba ngomong segitunya soal Megawati Hangestri. Dan yang lebih parah lagi, komentarnya itu bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali sampai bikin seluruh liga jadi waspada. Gue nggak bohong bro, pas gue baca berita-berita ini, gue langsung auto merinding. Soalnya jarang banget kan pemain senior dari negara lain ngasih komentar sepanjang ini soal atlet Indonesia. Pasti ada sesuatu yang spesial banget sama Megawati sampai bikin Tutku Burcu segini perhatiannya. Tapi sebelum gue lanjut cerita yang lebih seru lagi, gue mohon banget nih bro, bantu gue dong buat like video ini. Terus jangan lupa subscribe channel 3 menit ya. Percaya deh, konten-konten gue selalu bikin lo update sama berita olahraga terhot, dan gue selalu usahain buat ngasih perspektif yang beda dari yang lain. Terus jangan lupa drop komen juga ya, soalnya gue suka banget baca pendapat lo semua. Komen lo itu yang bikin gue semangat, terus bikin konten. Oke bro, sekarang gue mau ceritain dari awal kenapa heboh ini bisa sampai segede gini. Jadi awalnya, Tutku Burcu ini ngasih wawancara sama media lokal di Turki, dan dia bilang sesuatu yang bikin gue langsung tertarik. Dia bilang, Megawati itu bukan pemain biasa. Nah lo, ini statement yang cukup berani kan? Soalnya Tutku ini bukan orang sembarangan yang ngomong tanpa dasar. Dia udah main di level tertinggi, udah ketemu sama berbagai pemain top dunia. Tapi kenapa dia sampai segitunya ngomong soal Megawati? Tutku bilang kalau Megawati punya insting menyerang yang mematikan dan teknik yang jarang dimiliki pemain Asia. Bro, ini komplimen yang gila banget. Soalnya kita tahu sendiri kan, persepsi tentang pemain Asia di mata pemain Eropa itu gimana. Mereka sering nganggep pemain Asia itu secara fisik kurang atau tekniknya belum secanggih pemain Eropa atau Amerika Latin. Tapi yang bikin gue makin penasaran, Tutku malah bilang, dia datang bukan untuk belajar, dia datang untuk menggebrak. Bro, ini tuh kayak dia lagi ngasih warning ke seluruh liga kalau Megawati itu datang dengan misi yang jelas, bukan cuma sekedar pengalaman atau belajar. Gue jadi mikir nih, pasti ada sesuatu yang dia lihat dari permainan Megawati yang bikin dia sampai segini impressed-nya. Mungkin dari footage latihan, atau mungkin dari rekam jejak Megawati di Korea yang emang udah cukup mencengangkan. Nah bro, ternyata komentar Tutku nggak cuma sampai di situ doang. Dia malah ngasih warning yang lebih keras lagi ke rekan-rekannya di Liga Turki. Dan ini yang bikin gue makin penasaran. Kenapa dia sampai segitunya? Tutku bilang, di Korea dia jadi ratu, jangan sampai di sini kita jadi korban berikutnya. Bro, lo denger nggak sih pilihan katanya? Korban berikutnya. Ini tuh kayak dia lagi ngasih tahu kalau Megawati itu udah punya track record ngehancurin lawan-lawannya, dan sekarang giliran Liga Turki yang harus waspada. Yang bikin gue makin tertarik, Tutku nyebut kalau Megawati udah punya nama di Korea, dan kita tahu sendiri kan, Liga Korea itu levelnya nggak main-main. Pemain-pemain di sana udah terbiasa sama standar internasional yang tinggi, kompetisinya juga ketat banget. Kalau Megawati bisa sukses di sana sampai disebut jadi ratu, berarti kemampuannya emang udah teruji di level yang tinggi. Dan sekarang dia mau pindah ke Liga Turki yang notabene juga salah satu liga terkuat di Eropa. Gue jadi mikir mungkin Tutku ini udah lihat video-video permainan Megawati di Korea, atau mungkin udah dapet laporan dari pemain lain yang pernah ketemu sama Megawati. Pokoknya yang jelas, dia udah cukup tahu soal kemampuan Megawati sampai bisa kasih warning sekeras itu. Bro, ternyata komentar Tutku makin lama makin intens. Dalam konferensi pers usai sesi latihan, dia malah ngasih statement yang lebih mengejutkan lagi. Dia nyebut Megawati sebagai salah satu ancaman terbesar musim ini. Dia cepat adaptasi, serangannya tajam. Kalau kami lengah, dia akan habisi kami, kata Tutku. Bro, lu bayangin gak sih? Seorang pemain senior kayak Tutku sampai bilang, habisi kami? Ini tuh kayak dia udah ngeliat first hand gimana destruktifnya permainan Megawati. Yang bikin gue makin penasaran, Tutku nyebut soal kemampuan adaptasi Megawati yang cepat. Ini penting banget sih, soalnya pindah liga itu nggak gampang. Beda negara, beda budaya bermain, beda fisik lawan, beda sistem pelatihan. Tapi kayaknya Tutku udah yakin banget kalau Megawati bakal cepet nyesuaiin diri. Dan soal serangan yang tajam,
Ini juga interesting banget. Kita tahu sendiri kan, Liga Turki itu dikenal punya pemain-pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Kalau Tutku sampai bilang serangan Megawati itu tajam, berarti levelnya udah bisa bersaing sama pemain-pemain top Turki. Gue jadi penasaran banget nih, sebenarnya apa sih yang udah dilihat Tutku dari Megawati sampai dia bisa kasih assessment sedetail? Itu pasti ada data atau footage yang bikin dia bisa bilang dengan yakin soal kemampuan adaptasi dan kualitas serangan Megawati. Nah bro, ternyata Tutku belum selesai ngasih komentarnya. Dia malah ngasih sinyal keras ke seluruh klub di Turki untuk gak nyepelein Megawati. Dan alasannya ini yang bikin gue auto-respect sama mindset dia. Tutku bilang, kalau kalian pikir dia tidak selevel dengan pemain Eropa, kalian akan dibuat malu. Bro, ini tuh kayak dia lagi nge-break stereotip yang sering ada di dunia olahraga internasional soal pemain Asia. Kita tahu sendiri kan, sering banget pemain dari Asia Tenggara itu di-underestimate sama pemain Eropa. Mereka sering nganggap kita secara fisik kurang, atau tekniknya belum seasoned pemain yang udah terbiasa main di liga-liga top Eropa. Tapi Tutku justru ngasih warning yang sebaliknya. Dia bilang, kalau mindset kayak gitu bakal bikin klub-klub Turki malu. Ini artinya dia udah yakin banget sama kualitas Megawati, sampai-sampai dia berani nantangin persepsi umum tentang pemain Asia Tenggara. Yang bikin gue makin impressed, Tutku ngomong ini dalam wawancara eksklusif. Jadi dia bener-bener serius dan gak asal ngomong. Pasti dia udah punya dasar yang kuat buat bisa bilang segitunya. Gue jadi mikir, mungkin ini juga bentuk respect dia sama pencapaian Megawati di Korea. Soalnya sukses di liga luar negeri itu gak gampang. Apalagi buat pemain dari Asia Tenggara yang mungkin harus adaptasi sama banyak hal bro, yang bikin gue makin tertarik sama komentar-komentar Tutku. Dia nggak cuma ngasih pujian kosong doang. Dia bener-bener kasih analisis yang detail soal gaya bermain Megawati. Tutku nyebandin gaya bermain Megawati sama pisau yang tersembunyi. Dia terlihat kalem, tapi saat bola datang dia berubah jadi mesin pembunuh, kata Tutku. Bro, analogi ini gila banget sih. Gue jadi bayangin gimana Megawati main. Mungkin dia tipe pemain yang nggak banyak ekspresi, kelihatan tenang dan composed, tapi pas udah di court dan bola datang, langsung berubah jadi monster. Ini tuh tipe pemain yang paling berbahaya, soalnya lawan bakal lengah gara-gara ngeliat dia kelihatan santai. Tutku juga bilang kalau dia sangat respect sama Megawati. Bro, ini coming from seorang pemain senior yang udah lihat berbagai macam pemain, jadi respectnya itu benar-benar genuine dan berdasarkan pengamatan yang mendalam. Yang menarik juga, Tutku nyebut soal transformasi Megawati dari yang kelihatan kalem, jadi mesin pembunuh. Ini kayaknya mentalitas yang penting banget buat pemain di level tinggi. Lo harus bisa switch mode dari santai ke fokus total dalam hitungan detik. Gue jadi penasaran banget nih, gimana sih sebenarnya Megawati main? Apakah benar dia tipe pemain yang calm tapi deadly, kayak yang dibilang Tutku? Pasti seru banget kalau bisa lihat footage permainannya langsung. Nah bro, ini yang bikin gue makin excited. Tutku ternyata nggak cuma ngasih komentar soal kemampuan individual Megawati, tapi dia juga ngasih prediksi soal dampak kehadiran Megawati ke Liga Turki secara keseluruhan. Tutku bilang, dia bisa jadi ikon baru di Liga Turki. Lihat saja nanti, rating pertandingan akan naik kalau dia main. Bro, ini prediksi yang bold banget. Soalnya dia bilang, Megawati bakal jadi ikon, bukan cuma pemain biasa. Yang bikin gue tertarik, Tutku nyebut soal rating pertandingan yang bakal naik. Ini artinya dia yakin kalau kehadiran Megawati bakal bikin orang-orang tertarik nonton Liga Turki. Mungkin karena hype-nya sebagai pemain Asia pertama yang sukses di Korea, atau mungkin karena style permainannya yang unik. Kalau prediksi Tutku, bener, ini bakal jadi win-win solution sih. Liga Turki dapat exposure lebih banyak, Megawati juga dapat panggung yang lebih besar buat nunjukin kemampuannya. Dan yang paling penting, ini bisa jadi inspirasi buat pemain-pemain Indonesia lain buat berani ambil tantangan di liga-liga top dunia. Gue jadi mikir, sebenarnya apa sih yang bikin Tutku yakin banget sama potensi marketability Megawati? Mungkin dia udah lihat gimana impact Megawati di Korea, atau mungkin dia udah dapat insight dari pihak manajemen liga soal ekspektasi mereka terhadap Megawati. Yang jelas, kalau seorang pemain senior kayak Tutku sampai berani bilang rating pertandingan bakal naik, berarti dia benar-benar yakin sama star power yang dimiliki Megawati. Bro, ini yang bikin gue paling surprised. Ternyata Tutku nggak cuma memuji Megawati doang, tapi dia juga pakai kesempatan ini buat nyentil pemain lokal Turki. Tutku bilang, dia kerja keras, rendah hati, dan selalu haus perbaikan. Beberapa pemain Turki harus belajar dari etos kerjanya. Bro, ini tuh indirect criticism yang cukup keras sih buat pemain-pemain Turki.
Yang bikin gue respect sama statement ini, Tutku nggak cuma ngasih pujian kosong. Dia specifically nyebut soal work ethic, humility, dan hunger for improvement yang dimiliki. Megawati. Ini tuh qualities yang emang penting banget buat pemain di level manapun. Dan dia nyuruh pemain Turki buat belajar dari etos kerja Megawati. Ini artinya dia ngelihat ada gap di attitude beberapa pemain lokal yang mungkin udah terlalu comfortable atau mungkin kurang hungry buat terus improve. Gue jadi mikir, mungkin Tutku ini lihat langsung gimana Megawati latihan atau gimana approach dia terhadap permainan. Soalnya buat bisa bilang segitunya, pasti dia udah observe cukup lama atau dapat info yang reliable. Yang menarik juga, dia nyebut soal kerendahan hati Megawati. Ini penting banget sih, soalnya pemain yang udah sukses di level internasional, tapi masih tetap humble itu jarang banget. Biasanya sukses bikin orang jadi overconfident atau arrogant, tapi kayaknya Megawati beda. Mungkin karena background dia sebagai pemain Indonesia yang harus berjuang lebih keras buat diakuin di panggung internasional, jadi dia tetap grounded dan gak kehilangan etos kerja kerasnya. Nah bro, ini statement terakhir. Tutku yang bikin gue paling merinding. Dia bener-bener ngasih prediksi yang gila banget soal potensi Megawati di masa depan. Tutku bilang, banyak yang bicara soal bintang Brasil atau Serbia, tapi saya percaya jika konsisten, Megawati akan ada di level itu. Liga Turki harus siap. Bro, lu sadar nggak sih seberapa gede statement ini? Dia nyebandin Megawati sama bintang-bintang dari Brasil dan Serbia. Kita tahu sendiri kan, Brasil dan Serbia itu powerhouse di dunia volley. Pemain-pemain dari sana udah established di level internasional, dan mereka sering jadi benchmark buat kualitas. Pemain volley dunia Tutku bilang, kalau Megawati bisa konsisten, dia bakal ada di level yang sama kayak pemain-pemain top dari negara-negara itu. Ini prediction yang berani banget, soalnya dia bener-bener naruh ekspektasi tinggi sama Megawati. Yang bikin gue makin impressed, dia nutup dengan statement Liga Turki harus siap. Ini kayak dia lagi ngasih final warning ke seluruh liga kalau mereka harus prepare mental dan strategi buat ngadepin Megawati. Gue jadi mikir, apa yang bikin Tutku bisa yakin segitunya sama potensi Megawati? Pasti ada sesuatu yang dia lihat, entah itu dari footage permainan, atau mungkin dari analisis teknis yang lebih mendalam. Yang jelas, kalau prediksi Tutku bener, ini bakal jadi momen historik buat volley Indonesia. Punya pemain yang bisa disetarakan, sama bintang-bintang Brasil dan Serbia itu impian banget sih buat kita semua. Bro, setelah gue ceritain semua komentar Tutku ini, gue jadi mikir keras nih. Kenapa sih seorang pemain senior kayak dia sampai segini fokusnya sama Megawati? Dan kenapa dia berani ngasih statement-statement yang segitu boldnya? Pertama, mungkin Tutku udah lihat langsung kemampuan Megawati, entah dari footage permainan di Korea atau mungkin dari sesi latihan bersama, soalnya buat bisa ngasih analisis sedetail itu soal gaya bermain dan karakter Megawati, pasti dia udah punya data yang cukup. Kedua, mungkin ini juga bentuk psychological warfare dari Tutku, dengan ngasih hype sebesar ini ke Megawati, dia bisa bikin lawan-lawan Megawati jadi overthink atau malah jadi lebih waspada berlebihan. Tapi kayaknya ini terlalu far-fetched sih, soalnya tone komentar Tutku kelihatan genuine dan penuh respect. Ketiga, mungkin Tutku bener-bener impressed sama work ethic dan attitude Megawati. Kita tahu sendiri kan, di level profesional, skill doang, nggak cukup. Mental, work ethic, dan attitude itu sama pentingnya. Dan kayaknya Megawati punya complete package dari semua aspek itu. Yang pasti, komentar-komentar Tutku ini bakal nambah pressure ke Megawati. Ekspektasi udah setinggi langit, dan sekarang dia harus prove kalau semua hype ini justified. Tapi gue yakin sih, kalau dia udah bisa sukses di Korea, dia pasti bisa handle pressure di Turki juga. Yang bikin gue excited, ini bisa jadi turning point buat persepsi dunia internasional terhadap pemain Indonesia. Selama ini kita sering di-underestimate. Tapi kehadiran Megawati dan hype yang dia dapat ini bisa ngebuka mata dunia kalau Indonesia punya potensi besar di dunia volley. Bro, setelah gue ceritain semua drama ini, gue jadi makin excited buat ngeliat gimana perjalanan Megawati di Liga Turki nanti. Komentar-komentar Tutku Burcu ini bener-bener bikin ekspektasi naik tinggi banget, dan sekarang tinggal tunggu aja apakah Megawati bisa deliver sesuai hype. Yang pasti, ini udah jadi momen bersejarah buat volley Indonesia. Jarang banget kan kita punya pemain yang dapat recognition sebesar ini dari pemain internasional? Dan yang lebih penting lagi, ini bukan cuma hype kosong, tapi based on real observation dan analisis dari pemain yang udah berpengalaman. Gue berharap banget Megawati bisa sukses di Turki dan proof kalau semua statement Tutku itu benar. Soalnya kalau dia bisa sukses, ini bakal buka jalan buat pemain-pemain Indonesia lain buat bermimpi lebih tinggi. Disclaimer ya bro,
Informasi dalam artikel video ini disusun berdasarkan berita yang beredar di media, pernyataan narasumber, dan opini publik yang berkembang. Kami tidak bermaksud menjatuhkan atau meninggikan pihak manapun. Jika ada kekeliruan, kami terbuka untuk klarifikasi. Semua pendapat bersifat netral dan untuk keperluan informasi serta hiburan semata. Dan buat lo yang udah nonton sampai akhir, makasih banget ya bro. Gua harap lo dapat insight baru dari cerita ini. Jangan lupa like video ini kalau lo suka, subscribe channel 3 menit, biar lo nggak ketinggalan update berita olahraga terbaru, dan drop komen juga ya. Gue pengen tahu pendapat lo soal drama Megawati Tutku ini. Sampai ketemu di video berikutnya, stay tuned buat update terbaru soal perjalanan Megawati di Liga Turki. Peace out, bros!